Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Qurratu Aina, NIM 2204045020065, kelas 1A, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan 5 bab dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Yang pertama yaitu bab 1. Mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi? Bab 2. Bagaimana manusia bertuhan? Bab 3. Bagaimana agama menjamin kebahagiaan? Bab 4. Mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Bab 5. Bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Yang pertama, bab 1. Mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi? 1. Konsep dan cara pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Secara psikologi, manusia suka bertaubat, yakni meninggalkan perbuatan keji, lalu memilih jalan taat. Ada juga penganut agama berpindah ke agama lain. Perlu dikaji teori psikologi tentang cara menyadarkan mahasiswa untuk membutuhkan Allah dan mendekati Allah. Ada 2 pandangan dari para tokoh pendidikan tentang pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Pendapat yang pertama menyatakan, pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi perlu kaya dengan substansi. Substansi adalah sebuah dasar atau fondasi mahasiswa harus dibekali dengan sebanyak-banyaknya materi. Dosen pendidikan agama Islam menyuguhkan materi pembelajaran agama secara luas dan mendalam. Pendapat yang kedua menyatakan pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi perlu kaya dengan proses. Mahasiswa tidak perlu dibekali materi keagamaan yang banyak. Dosen pendidikan agama Islam cukup menyuguhkan substansi materi yang paling dasar dan inti saja. Adapun pengembangannya diserahkan untuk digali oleh mahasiswa. Oleh karena itu, yang terpenting bagi dosen pendidikan agama Islam adalah memberikan keterampilan kepada mahasiswa tentang cara-cara atau pendekatan yang paling tepat untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran agama. 2. Pentingnya pembelajaran PAI diajarkan di perguruan tinggi. Alasan mengapa pendidikan agama Islam masih tetap ada di perguruan tinggi, yaitu karena untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman dan mengingat Tuhan Yang Maha Esa. PAI diajarkan di perguruan tinggi karena ada manusia yang teis dan ada yang ateis, dan ada yang setengah ateis dan teis. Teis adalah menaati Tuhan dan ateis adalah manusia yang mengajak tidak bertuhan. Agar mahasiswa dapat selalu mengingat Allah dan tidak meninggalkan perintah Allah dan tidak selalu melakukan taubat lalu melakukannya lagi. 3. Sumber psikologi, sosial budaya, historis, dan yuridis tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam. 1. Secara psikologi, manusia suka melakukan perbuatan keji dan maksiat, lalu bertaubat dan mengulangi perbuatan keji itu. Ada juga penganut suatu agama berpindah ke agama lain. Oleh karena itu, perlu ditelusuri teori-teori psikologi tentang pendidikan agama yang akan membuat keyakinan religius menjadi lebih baik. 2. Sosial budaya. Masyarakat muslim umumnya menghendaki pendidikan agama Islam di perguruan tinggi Indonesia sejalan dengan budaya bangsa yang religius. Karena masyarakat menginginkan kehidupan di perguruan tinggi yang tidak jauh dari kehidupan bermasyarakat. Budaya beragama dalam masyarakat harus sampai juga ke dalam lingkungan. Ketiga, istilah historis mengacu pada cerita pendek yang mengambil bahan-bahan dari sejarah, baik tokoh maupun masa kejadian serta bahan lainnya. Secara historis, bangsa Indonesia memiliki 2 sistem pendidikan, yakni pesantren dan sekolah. Jika kita menengok lebih jauh sejarah pendidikan pada bangsa-bangsa muslim, kaum muslimin yang pernah menjadi bangsa yang paling maju di dunia. 4. Yuridis atau hukum. Kebijakan yuridis merupakan dasar-dasar penyelenggaraan pendidikan agama yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pendidikan agama. 4. Metode pembelajaran dan model pendekatan PAI di perguruan tinggi. A. Pendekatan substansi ajaran. Pendekatan substansi secara garis besarnya terdiri dari 3 pendekatan, yakni kajian Al-Quran dan sejarah Islam, kajian disiplin ilmu dan isi ajaran, dan kajian implementasi. B. Pendekatan atau proses pembelajaran agama Islam. 1. Studi implementasi.
Kaidah 5, 2. Metode tipologi agama. Metodologi tipologi ini untuk mengetahui lebih luas tentang agama Islam. Tentang Islam. Selanjutnya ayat Al-Quran tentang pentingnya menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anjushu fanshuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Bab 2. Bagaimana manusia bertuhan? A. Konsep spiritualisme sebagai landasan kebutuhan. Spiritualitas menurut Ibnu Arabi adalah pengerahan segenap potensi rohania dalam diri manusia yang harus tunduk pada ketentuan syar'i dalam melihat segala macam bentuk realitas, baik dalam dunia empiris maupun dalam dunia kebatinan. Spiritual merupakan kebangkitan atau pencerahan dalam diri untuk mencapai tujuan dan makna dalam hidup serta bagian paling pokok dari masalah kesehatan dan kesejahteraan seseorang. B. Alasan manusia memerlukan spiritualitas. Ada 6 alasan mengapa kita membutuhkan spiritualitas untuk tetap mampu mengerjakan panggilan hidup di dunia ini. Yang pertama, manusia adalah makhluk ciptaan yang terbatas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba yakhulu ma yasya wa huwal alimul qadir. Quran Surah Ar-Rum ayat 54. Yang artinya, Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia Maha mengetahui, Maha kuasa. Quran Surah Ar-Rum 30 ayat 54. Kedua, untuk menjaga integritas diri kita di tengah realita dunia yang fana dan tidak menentu karena kenikmatan yang dihadirkan oleh jabatan, harta, dan kekuasaan mudah menggiring kita memilih melakukan perbuatan-perbuatan amoral dan penyalahgunaan wewenang termasuk melanggar prinsip dan nilai-nilai yang kita yakini. Ketiga, untuk mengembangkan hati nurani yang takut akan Tuhan. Ketika hati nurani yang takut akan Tuhan itu mulai merasuki kesadaran dan hasrat hidup kita, maka kita memiliki kemampuan untuk menempuh hidup dengan integritas. Keempat, untuk mengendalikan dorongan ego dalam diri kita, ego atau kelakuan kita memfokuskan diri pada kelangsungan hidup dan kesenangan kita sendiri serta memiliki ciri ambisius yang bersifat egoistis. Ego cenderung menyeret kita untuk mengabaikan prinsip-prinsip dan tolak ukur rasional. Kelima, menyadarkan bahwa panggilan hidup adalah anugerah pemberian dari Tuhan. Kesadaran bahwa kemampuan kita berasal dari Allah akan mendorong kita untuk tahu diri di dalam menggunakan bakat, wewenang, kekuasaan, materi maupun hak-hak istimewa yang dikaruniakan kepada kita. Keenam, sarana untuk melatih kepekaan diri kita di dalam menggali makna kenyataan hidup. C. Sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teknologis tentang konsep ketuhanan. Yang pertama, perspektif psikologis bagi seorang yang telah jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan mengikuti perintahnya dan merasakan nikmatnya keimanan. Kedua, perspektif sosiologis. Objek dari sosiologi adalah masyarakat beragama yang memiliki kelompok-kelompok keagamaan serta fenomena-fenomena yang muncul di tengah masyarakat. Ketiga, perspektif filosofis. Filsafat ketuhanan adalah pemikiran para manusia dengan pendekatan akal budi tentang Tuhan. Usaha ini bukanlah untuk menemukan Tuhan secara mutlak, tetapi agar manusia sampai pada kebenaran. Keempat, perspektif teologis. Membahas tentang kebesaran Tuhan, baik buruk, dan sampai cara beragama yang sebenarnya. D. Cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan.
Ada dua cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama bersifat ijmali. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat ijmali maksudnya adalah bahwa kita mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum atau secara garis besar. Al-Quran sebagai sumber ajaran pokok Islam telah memberikan pedoman kepada kita dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, bersifat tafsili. Maksudnya adalah mempercayai Allah secara rinci. Kita wajib percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Bab 3. Bagaimana agama menjamin kebahagiaan? A. Konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Kebahagiaan duniawi bisa didapat oleh orang yang beriman dan bisa didapat oleh orang yang tidak beriman. Ibnu Athaillah mengatakan, Allah memberikan harta kepada orang yang dicintai Allah dan kepada orang yang tidak dicintai Allah, tetapi Allah tidak akan memberikan iman kecuali kepada orang yang dicintainya. Kebahagiaan duniawi adalah kebahagiaan yang fana dan tidak abadi. Apapun kebahagiaan ukhrawi adalah kebahagiaan abadi dan rohani. Untuk menggapai kebahagiaan itu mengharuskan adanya kondisi hati yang sehat, qalbun salim. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengetahui karakteristik hati yang sehat. Karakteristik hati yang sehat adalah sebagai berikut. Yang pertama, hati menerima makanan yang berfungsi sebagai nutrisi dan obat. Makanan yang paling bermanfaat untuk hati adalah iman, sedangkan obat yang paling bermanfaat untuk hati adalah Al-Quran. Kedua, selalu berorientasi ke masa depan dan akhirat. Ketiga, selalu mendorong pemiliknya untuk kembali kepada Allah. Tidak ada kehidupan, kebahagiaan, dan kenikmatan kecuali dengan ridhanya. Keempat, tidak pernah lupa dari mengingat Allah. Kelima, jika sudah masuk dalam sholat, maka hilanglah semua kebingungan dan kesibukan duniawinya. B. Alasan manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Kunci beragama berada pada fitrah manusia. Fitrah itu suatu yang melekat dalam diri manusia dan telah menjadi karakter atau tabiat manusia. Maka, hadapkanlah wajahmu lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jika manusia hidup tidak sesuai fitrahnya, maka manusia tidak akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, dan keamanan. Ujungnya tidak ada kebahagiaan. Jadi hidup beragama itu adalah fitrah. Dan karena itu manusia merasakan nikmat, nyaman, aman, dan tenang. Sedangkan apabila hidup tanpa agama, manusia akan mengalami ketidaktenangan dan ketidaknyamanan. C. Sumber historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Yang pertama, secara historis. Pada sepanjang kebutuhan dasar manusia yang penting hakiki, banyak buku membicarakan atau mengulas kisah manusia mencari Tuhan. Kedua, secara sosiologis. Kebutuhan manusia terhadap agama dan terhadap karakter manusia menurut Al-Quran. Manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya makhluk tidak bisa hidup sendirian dan tidak bisa mencapai tujuan hidupnya tanpa keterlibatan orang lain. Ketiga, secara psikologi. Kebutuhan manusia terhadap agama, agamalah yang mampu memberi penjelasan. Tanpa agama, manusia akan salah jalan dalam menempuh cara untuk bisa dekat dengan Tuhan. D. Argumen tentang tauhidullah sebagai satu-satunya metode beragama yang benar. Sebagaimana telah diketahui bahwa misi utama Rasulullah SAW sebagai halnya rasul-rasul yang sebelum beliau adalah mengajak manusia kepada Allah. La ilaha illallah itulah landasan teologis agama yang dibawa oleh Rasulullah oleh semua para nabi dan rasul. Makna kalimat tersebut adalah tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Tauhidullah membebaskan manusia dari takhayul, khufarat, mitos, dan bidah. Tauhidullah menempatkan manusia pada tempat yang bermartabat, tidak menghambakan diri kepada makhluk yang lebih rendah derajatnya daripada manusia. Rasulullah menyatakan bahwa kunci surga itu adalah kalimat la ilaha illallah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilaihukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Dan artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Kahf 18 ayat 110. Mendeskripsikan esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Sungguh jiwa tauhid penting. Allah sebagai Rabb telah menanamkan jiwa tauhid ini kepada seluruh manusia semenjak mereka berada di alam arwah. Supaya jiwa tauhid berkembang, maka Allah mengutus para rasul dengan tugas utamanya yaitu menyirami jiwa tauhid agar tumbuh dan berkembang sehingga menghasilkan buah yang lebat, yaitu amal soleh. Jiwa tauhid dikembangkan dalam diri manusia agar jiwa tauhid menjadi roh kehidupan dan menjadi cahaya dalam kegelapan. Nilai-nilai hidup yang dibangun di atas jiwa tauhid merupakan nilai positif, nilai kebenaran, dan nilai ilahi yang abadi yang mengandung kebenaran mutlak dan universal. Nilai mutlak dan universal yang terdapat di dalamnya dapat menjadikan misi agama ini sebagai rahmatan lil alamin, agama yang membawa kebahagiaan manusia lahir dan batin. Selanjutnya, bab 4, mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. A. Bagaimana konsep dan urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil? Menurut Ibnu Arabi, ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Yang pertama, tingkat insan kamil. Mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian. Artinya, mereka menyaksikan Tuhan, mereka menyembah Tuhan yang disaksikannya. Kedua, manusia beragama pada umumnya. Mereka mengimani Tuhan dengan cara mendefinisikan. Artinya, mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mereka mendefinisikan Tuhan. Mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan atau Asmaul Husna. Insan kamil atas 3 tingkatan. Tingkatan itu sebagai berikut. Yang pertama, tingkat pemula, al-bidayah. Pada tingkat ini, insan kamil mulai dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. Kedua, tingkat menengah, at-tawasud. Pengetahuan yang dimiliki oleh insan kamil pada tingkat ini telah meningkat dari pengetahuan biasa karena sebagian dari hal-hal yang gaib telah dibukakan Tuhan kepadanya. Ketiga, tingkat terakhir, al-khitam. Pada tingkat ini, insan kamil telah dapat merealisasikan citra Tuhan secara utuh, telah dapat mengetahui rincian dari rahasia penciptaan takdir. B. Apa alasan iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil? Alasan mengapa iman, Islam, dan ihsan menjadi syarat dalam membentuk insan kamil sebagai contohnya di dalam pada perkuliahan pendidikan agama Islam, rata-rata mahasiswa yang berpendapat akan adanya iman atau kepercayaan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang yang beriman, jika mereka percaya akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, percaya adanya malaikat-malaikatnya, percaya kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, percaya adanya rasul-rasul, percaya akan adanya hari akhir, percaya pada takdir seperti rukun iman yang telah diajarkan sejak dini. C. Apa sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam dalam membentuk insan kamil? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di atas kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan, sebagai satu kesatuan yang utuh. Pada periode berikutnya, para ulama mengembangkan ilmu-ilmu untuk memahami ketiga unsur tersebut. Kaum muslimin Indonesia lebih familiar dengan istilah akidah, syariat, dan akhlak sebagai 3 unsur atau komponen pokok ajaran Islam. Akidah merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar iman, syariat merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar Islam, dan akhlak merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar ihsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara is fazi'u fala fawta wa ukhizu min makanin qarib.
Sadaqallahul azim, dan artinya, dan alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat mereka orang-orang kafir ketika terperanjat ketakutan pada hari kiamat. Lalu mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka. Quran Surah Saba 34 ayat 51. D. Bagaimana karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya? Yang pertama, karakteristik insan kamil. Insan kamil bukanlah manusia pada umumnya. Ibnu Arabi, Nakesita 2005, 131 menyebutkan adanya dua jenis manusia, yaitu insan kamil dan monster bertubuh manusia. Maksudnya, jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia akan menjadi monster bertubuh manusia. Untuk itu, kita perlu mengenali struktur manusia agar kita dapat mengembangkan diri untuk mencapai derajat insan kamil dengan merujuk kepada filsuf dan sufi muslim. Manusia itu terdiri dari 4 unsur. Keempat unsur manusia dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, jasad. Wujud nafsu manusia tidak lain adalah wujud jasad. Ini yang sengaja diciptakan oleh Allah untuk diuji. Kewajiban jasad adalah menjalankan syariat. Kedua, hati nurani. Hati nurani dijadikan Allah dari cahaya. Wataknya seperti para malaikatnya yang rela sujud, patuh dan tunduk kepada wakilnya, Tuhan di bumi. Ketiga, roh. Letaknya di dalam hati nurani. Ciri adanya roh adalah kita di kehidupan di dunia ini. Kewajiban roh adalah menjalankan hakikat, yakni merasa-rasakan daya kuatnya Tuhan. Keempat, sir atau rasa. Letaknya di tengah-tengah roh yang paling halus atau paling dalam. Rasa inilah yang kembali ke akhirat. Rasa adalah jati diri manusia. Bukti adanya rasa adalah kita dapat merasakan berbagai hal dan segala macam rasa, senang, susah, sakit hati, dan lain-lain. Bab 5. Bagaimana membangun paradigma Qur'ani? A. Menelusuri konsep dan karakteris paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Qur'an. B. Menanyakan alasan mengapa paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Tolak ukur benar atau salah, baik atau buruk, dan indah atau jelek adalah Al-Quran. Alasan paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkan Al-Quran paling tidak ada 3 macam, yaitu 1. Meluruskan akidah manusia secara rinci. Menjaga akidah itu mencakup aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, menegakkan tiang-tiang tauhid sebagai landasan yang sangat beragama. Penting eksistensinya sebab kebalikannya, yaitu syirik, merupakan sikap yang sangat tercela. Bahkan hukum Islam memandang syirik sebagai suatu tindak pidana atau jarima yang sangat terlarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum liyatafakkarun. Sadaqallahul azim. Dan artinya, mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan az-zikr Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Quran Surah An-Nahl 16 ayat 44. Kedua, menetapkan hak-hak manusia. Dalam upaya menguatkan kemuliaan manusia pada 14 abad silam, Al-Quran telah menetapkan hak-hak asasi manusia sebagaimana yang menjadi nyanyian kelompok yang menamakan diri pejuang hak asasi manusia. Sekarang ini, Allah menciptakan manusia bebas berekspresi untuk berpikir dan pendapat. Ketiga, meneguhkan hak-hak duafa atau orang-orang lemah secara ekonomi. Al-Quran menetapkan hak-hak manusia secara umum, dan Al-Quran secara khusus mengangkat hak-hak orang lemah agar tidak teraniaya atau terzalimi oleh orang-orang kuat. C. Menggali sumber historis, filosofis,
psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Untuk menggali sumber sejarah, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani yang membawa kemajuan dan kemodernan pada zaman silam, kita dapat mempelajari cara-cara untuk mencapai kemajuan pada zaman-zaman Islam dan mempelajari peran Al-Quran dalam mewujudkan kemajuan itu. Al-Quran pada saat dulu bukan hanya dijadikan sebagai sumber ajaran, tetapi juga menjadi paradigma dalam pengembangan iptek, pengembangan budaya. Kan Al-Quran dihadirkan untuk mengatasi dan menghadapi berbagai masalah kehidupan umat Islam saat itu. Pada zaman-zaman Islam, Al-Quran dijadikan sebagai paradigma dalam segala aspek kehidupan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi panutan atau suatu asanah dalam mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. D. Membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya model untuk melengkapi kehidupan modern. Arsalan dalam bukunya Limadza ta'akharal muslimuna wa taqaddama ghairuhum, artinya mengapa umat Islam mundur sedangkan non-Islam maju. Penulis buku itu menyimpulkan bahwa umat Islam mundur karena mereka meninggalkan ajarannya, bukan Islam maju justru karena mereka meninggalkan ajarannya. Agama yang memiliki prinsip seperti itulah agama masa depan dan agama yang dapat membawa kemajuan. Perlu juga ditambahkan adanya aktor persesuaian antara akal dan wahyu. Kebenaran wahyu adalah absolut. Para pembaharu menuntut bahwa untuk kemajuan Islam, umat Islam harus berkomitmen terhadap ajarannya. Pesta mereka dapat maju kalau mereka meninggalkan ajarannya. Adapun ajaran yang dimaksud adalah ajaran murni al-Islami, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan ajaran-ajaran yang sumber dari budaya selain Al-Quran dan Sunnah. Tidak sedikit orang berpandangan bahwa untuk maju, justru mereka harus meninggalkan ajaran agama mereka sehingga mereka harus mengembangkannya. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Ciri utama kehidupan modern adalah adanya pembangunan yang berhasil dan kemajuan kemakmuran dan pemerataan pembangunan yang berimplikasi terhadap perubahan pola hidup masyarakat ke arah kemajuan dan kesejahteraan. Itu merupakan bagian dari indikator kehidupan modern. Sejarah membuktikan kemunduran umat Islam pada abad ke-18 yang biasa disebut keilmuan abad stagnasi adalah karena beberapa faktor. Yang pertama, justru karena umat meninggalkan peran Al-Quran sebagai paradigma dalam menghadapi segala masalah. Kedua, sebagai ijtihad di kalangan umat Islam. Ketiga, kesalahan lainnya. Umat Islam akan maju jikalau Al-Quran menjadi tuntunan dan Rasulullah sebagai panutan. Umat Islam akan tertinggal dan masuk pada situasi stagnasi kalau Al-Quran dijauhkan dari kehidupan dirinya. Paradigma Qur'ani adalah proses menghadapi realitas sekaligus tujuan yang harus digapai dalam perjalanan hidup umat Islam. F. Rangkuman tentang kontribusi paradigma Qur'ani dalam menyelesaikan masalah kehidupan modern. Kemajuan itu kembali akan diraih dan akan menjadi milik umat Islam jika umat Islam sekarang yang sama terhadap Al-Quran sebagaimana umat pada zaman sekarang terhadap Al-Quran, yakni menjadikan Al-Quran sebagai paradigma dan akhirnya menjadi hidayah dalam segala aspek sekaligus sebagai paradigma pemecahan masalah kehidupan. Paradigma Qur'ani telah berkontribusi dalam mewujudkan kemajuan dan kemodernan pada zaman Islam yang ditandai dengan kemajuan pesat, perkembangan iptek di dunia Islam. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.